Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi, MK, berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional. Yusril menilai peluang membatalkan parliamentary threshold muncul setelah adanya putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Hal itu menurutnya secara langsung akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut. Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik, kata Yusril Iza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin, 13 Januari 2025, malam. Yusril melanjutkan, keputusan itu memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Dengan begitu, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB, ucapnya. Setelah putusan MK itu, menurutnya pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya. Khususnya kepada 5 panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang, dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu, ucapnya. Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain. Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10%, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan, katanya. Sejarah kepartaian memang selalu mengalami pasang surut. Partai besar bisa jadi partai kecil. Partai kecil suatu ketika bisa saja menjadi partai besar. Semua tergantung kepada dinamika politik yang berkembang pada sebuah bangsa dan juga sangat tergantung kepada aturan-aturan yang dibuat di dalam negara itu yang seyogianya memberikan kesempatan yang adil, fair bagi semua pihak, tidak terkecuali partai besar ataupun partai kecil. Saya teringat ucapan Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Beliau ingin sekali supaya ada reformasi dalam kehidupan politik di negara kita ini, supaya, kata beliau, politik itu tidak hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang mempunyai modal yang kuat atau yang mempunyai uang saja, tapi politik harus diberikan kesempatan kepada semua warga bangsa, semua warga negara, harus diberikan kesempatan dan peluang yang sama berkompetisi secara sehat, karena kita mungkin akan menemukan pemimpin-pemimpin besar justru dari kalangan rakyat bawah, dari kalangan mereka yang tidak mampu. Dan suasana itu memang bergema sampai sekarang. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama menyimak putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan presidential threshold yang ada selama ini, yang telah diuji selama 32 kali dan baru dikabulkan pada pengujian yang ke-33. Barangkali kalau habis sholat kita berzikir 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, maka zikir yang ke-33-nya itu merupakan zikir yang terakhir pada saat kita selesai melaksanakan sholat fardu. Barangkali juga ketika 33 kali diuji di Mahkamah Konstitusi, sekali ini Mahkamah mengabulkannya. Ada kaul jadid dan ada kaul kadim, seperti kenal dalam hukum fikih, ya. Ada pendapat lama dan ada pendapat baru di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah putusannya adalah final dan mengikat, dan tidak ada yang bisa membatalkan atau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi kecuali Mahkamah itu sendiri ada pendapat lama, ada kaul kadim, dan ada ada kaul jadidnya, ada pendapat barunya. Jadi ada nasikh wal mansukh dalam ilmu tafsir,
ada pendapat lama, putusan lama, dan ada putusan baru. Yang nampaknya setelah ada putusan presidensial threshold ini, kemungkinan besar Mahkamah juga akan membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu menjadi dipersoalkan oleh partai-partai politik. Dan saya kira itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidensial threshold, adalah konsekuensinya juga adalah pembatalan terhadap parliamentary threshold. Dan ini menjadi tugas pemerintah bagaimana merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik berpandu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya kepada 5 panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa-masa yang akan datang. Dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dan mendiskusikan, merumuskan ke depan bagaimana implementasi pemilihan umum untuk DPR dan DPRD dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak mempunyai threshold lagi. Dan ini paling tidak memberikan secerca harapan bagi partai-partai politik, wabil khusus juga Partai Bulan Bintang. Mudah-mudahan habis muktamar ini saudara-saudara semua mempunyai semangat yang tinggi untuk kembali menata kehidupan partai ini, ya, membenahi partai ini. Dan saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang ini. Dan sudah saatnya juga ya kita memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang ini. Dan saya sendiri dengan kesadaran saya sendiri pada tahun 2024 yang lalu, saya dengan kesadaran saya sendiri telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Maksud saya sebenarnya jangan lama-lama menjadi ketua partai, tapi saya merasa sudah terlalu lama jadi pengurus Partai Bulan Bintang ini. Kepada para aktivis partai saya selalu mengatakan 2 hal yang saya takutkan dalam kehidupan ini. Pertama, kalau saya masih hidup saya dikultuskan orang, dan kalau saya sudah mati kuburan saya dijadikan keramat oleh masyarakat. Itu yang saya khawatirkan dalam hidup ini. Dan karena itu saya cepat-cepat dan bahkan sudah sangat terlambat mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Bulan Bintang dan memberikan tongkat estafet. Dan ketika itu dilakukan pemilihan saudara Dr. Fahri Bahmid yang berusia 46 tahun kalau saya terpilih sebagai pejabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Dan sekarang ini kita akan ada pemilihan baru Ketua Partai Bulan Bintang dalam muktamar ini. Kalau memang tidak bisa ada aklamasi, tentu harus dilakukan pemilihan. Dan pesan saya kepada saudara semua, lakukanlah pemilihan itu dengan tertib, aman, dan damai. Oleh karena kita semua adalah saudara di dalam Partai Bulan Bintang ini. Siapapun yang terpilih kita hormati dan kita daulat sebagai pemimpin, tidak peduli usianya atau pengalamannya atau bagaimana. Oleh karena yang paling penting adalah ada estafet kepemimpinan Partai Bulan Bintang ini ke depan. Apalagi kalau ada kesempatan terbuka untuk kompetisi yang lebih baik di masa yang akan datang dalam sistem pemilu kita, maka saya betul-betul berharap agar Partai Bulan Bintang ini tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya, dan kemudian juga akan lahir sebagai satu kekuatan politik yang signifikan untuk waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itulah sambutan yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Profesor Budi Gunawan yang malam ini hadir mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia karena kesibukan beliau. Apalagi kalau tidak salah besok beliau akan berangkat ke Davos, ke Switzerland. Maka sangat kita maklumi kalau Bapak Presiden tidak dapat hadir pada kesempatan ini, dan kita bersyukur beliau mewakilkannya kepada Bapak Menko Polhukam Pak Budi Gunawan yang hadir pada malam hari ini. Tapi kepada saya Pak Presiden mengatakan nanti kalau selesai muktamar ya saya akan terima DPP Partai Bulan Bintang yang baru. Jadi harapan semoga kita semua tetap semangat.
tetap semangat, dan kemudian muktamar ini saya doakan kehadirat Allah Azza wa Jalla semoga berjalan dengan sukses tanpa halangan sesuatu apa. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.